Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi alafa baina qulubina fa'asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah rahimakumullah, apa kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita semuanya selalu berada dalam nikmat Allah zahirah wa batinah, secara lahiriah dan secara batin, sehat fisiknya, sehat juga rohaninya. Jemaah sekalian rahimahullah, biasanya jadwal saya satu pekan keluar. Hanya saja kebetulan doanya besok pagi harus mengantarkan jamaah umroh ke Madinah sampai Senin yang datang, sehingga di pekan kedua saya berhalangan. Keluarga misalnya sudah diganti di pekan pertama dan waktunya bisa melihat kesempatan bertemu dan berwajah dengan jemaah sekalian. Semoga perpindahan waktu ini tidak berubah apapun, tetap berada dalam kebaikan dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah saya doakan nanti dari kata suci terus kalian segera menghadirkan di rumahnya di Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berhasil rahimahullah, masih ingat sebulan yang lalu sampai di mana? Nah, ingat tak Bapak? Ya, dalam catatan saya di pekan kedua satu bulan yang lalu kita sampai di tentang sirah sahabat Umar radhiyallahu anhu, ya, di bagian pertama. Di sebetulnya catatan sirah yang termasuk paling panjang itu tentang sahabat Umar bin Khattab dituliskan dalam banyak kitab, baik misalkan dalam satu kitab yang berisi rangkuman para sahabat Rasulullah yang berjudul Hayatus Sahabat, atau yang khusus dituliskan oleh para ulama terkait dengan kehidupan khusus Umar bin Khattab sendiri. Dan ada lagi tarikh khulafa, tarikh tentang khulafaur rasyidin, tentang sahabat utama yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sehingga kalau mau kemudian kita dalam tanda kutip mengkuliti, mengkaji lebih dalam tentang kehidupan dan masa kepemimpinan Umar bin Khattab, sebetulnya kita tidak akan pernah habis. Sebetulnya kita tidak akan
pernah habis mengupas,nya mengingat bahwa 10 tahun kepemimpinan Umar bin Khattab itu adalah kepemimpinan yang sangat cemerlang dan bisa menjadi panutan dari kita semua kaitannya dengan baik soal tujuan tentang panutan pribadi ataupun panutan dalam hal kepemimpinan. Tentu hebatnya Umar itu tidak bisa mengalahkan tentang kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Umar hebat pada jalannya, tetapi Rasulullah adalah pribadi dan sosok yang jauh lebih hebat dari Umar itu sendiri. Dari itu, saya kira kita tidak akan terlalu panjang berjilid-jilid bahas tentang Umar. Kita bagi jadi dua, dan kemudian ini pertemuan kedua yang membahas tentang kepemimpinan Umar bin Khattab. Jemaah sekalian rahimahullah, bahasan yang paling sering menjadi pelajaran dari kita, kalau yang bagian pertama lalu kita bercerita tentang sosok pribadi Umar dan awal-awal kepemimpinan Umar dan gambaran tentang apa yang disampaikan oleh Umar kaitannya dengan penyebaran Islam. Maka di sini kita paham 3 peristiwa besar yang menjadikan Umar bin Khattab itu dihormati oleh kaum muslimin sekaligus disegani oleh musuh-musuh Islam. Bahkan kemudian apa yang pernah dicapai oleh Umar menjadi kajian yang sangat intens. Intens itu menjadi kajian yang sangat dipelajari baik pada konteks karakter pribadi ataupun dalam strategi kepemimpinan di dunia barat. Karena begitu cemerlangnya apa yang dicapai oleh Umar bin Khattab. 3 hal yang saya maksudkan yang menjadi ciri kecemerlangan Umar adalah yang pertama, pada saat kemudian Umar bin Khattab dengan pasukannya berhasil melakukan wilayah Romawi, wilayah Bizantium yang berada di daerah Syam atau kita kenal sekarang wilayah Palestina. Walaupun Syam itu yang disebut Syam itu adalah tempat yang berisi 4 negara yang sekarang. Ya. Jadi kalau disebut Syam, maka kita masukkan Syam adalah satu, di sana ada negeri Palestina. Ya. Yang kedua ada negeri sebelah utara Palestina, yaitu Lebanon. Kemudian negeri yang berada di sebelah timurnya Palestina yang kita kenal dengan Syria. Lebanon ibu kotanya di Beirut, Palestina ibu kotanya di Yerusalem, yang sekarang disebut Israel ya. Kemudian Syria ibu kotanya di Damaskus. Dan sebelah tenggara Palestina ada namanya Yordania. Yordania ibu kotanya di Amman, ya, kota Amman. Nah, waktu ini kan yang sejak dulu zaman Rasulullah itu disebut sebagai Syam. Ya, sejarahnya kenapa namanya Syam? Pada zaman Nabi Ibrahim namanya negeri Kanaan. Kenapa negeri disebut negeri Kanaan? Karena dulu negeri itu didiami oleh cucu Nabi Nuh yang bernama Kanaan. Kanaan bin Ham bin Nuh.